teman-teman, kembali lagi dengan aku Sylvia di channel Bukan Objek. Teman-teman, pernah gak sih kalian ketika lagi santai, terus scrolling sosial media, kalian tiba-tiba berhenti di kolom komentar karena ada yang ngebahas teman-teman minoritas gender atau LGBT. Nah, di situ kita langsung ditampilkan dengan komentar-komentar yang penuh dengan ujaran kebencian, makian, perundungan, cyberbullyingnya bener-bener parah banget. Nah, di sini juga kita akan melihat bagaimana masyarakat kita itu ngerasa kalau punya hak penuh untuk melakukan perundungan, padahal hanya karena berbeda pendapat. Dalam hal ini, teman-teman, di suasana yang begitu panas itu, kita melupakan satu hal, yaitu adalah sisi kemanusiaan. Langsung saja teman-teman, kalau kita ngebahas tentang teman-teman minoritas gender, kita meminjam teorinya Judith Butler tentang performativitas gender atau performativity gender. Nah, di sini Butler menjelaskan bahwasannya ekspresi gender atau identitas itu bukan sesuatu yang kaku atau statis sejak lahir, tapi sesuatu yang kita tampilkan secara berulang-ulang melalui tindakan sehari-hari, sehingga sesuatu itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, masalahnya adalah dalam masyarakat kita itu ada kotak-kotak norma, yang mana ketika ada orang yang keluar dari kotak-kotak norma ini atau mengekspresikan sesuatu di luar kotak-kotak ini, sistem kita langsung mendeteksi bahwasannya mereka itu bukan bagian dari masyarakat. Nah, padahal hal ini, kalau kita membahas hal ini di cyber bullying di media sosial, itu bentuknya ya dalam bentuk perundungan atau makian itu sendiri. Kalau kita hanya berbeda pendapat, tentunya kita tidak menyerang psikis, tapi dalam faktanya banyak yang terserang dalam bentuk psikis, dan ini sudah masuk dalam tindakan kekerasan atau kekerasan verbal. Nah, untuk menangani ini kita perlu satu pendekatan etika, namanya adalah etika kepedulian atau ethic of care. Nah, ethic of care ini adalah teorinya Carol Gilligan. Pendekatan ini ngajarin bahwa keputusan moral itu bukan hanya tentang aturan yang kaku, seorang yang benar dan salah, tapi ngajarin kita tentang kepedulian, hubungan antar manusia, dan juga empati. Nah, artinya semua orang itu berhak atau punya hak dasar untuk merasakan hidup aman tanpa mengalami diskriminasi atau perundungan, mulai dari hak mendapatkan pekerjaan yang layak, akses kesehatan, dan juga mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif. Seringkali stigma yang tebal itu membuat kita lupa bahwasannya mereka itu juga manusia, mereka juga punya beban yang sama dengan kita, mereka juga punya keluarga. Tentunya menjadi manusia tanpa syarat dong. Nah, terus gimana peran kita di media sosial ketika melihat hal yang seperti itu? Tentunya simple banget ya, dengan menerapkan pendekatan etika kepedulian di jari-jari kita sendiri untuk tidak mengetikkan ujaran-ujaran kebencian. Itu salah satu bentuk kedewasaan. Dunia kita sudah cukup dengan kebencian, jangan sampai kita menambahkan kebencian itu. Belajar untuk menjadi manusia yang menghargai manusia lain bukanlah suatu hal yang keliru, justru itu adalah hal untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk siapa saja. Menurut kalian bagaimana? Kirim ke kolom komentar.